Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajan. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes substantif PPG Prajabatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal khusus tentang bidang numerasi dan bidang literasi. Nah, untuk penguasaan bidang studi yang dipilih itu sendiri ada saran dari saya, teman-teman, yaitu teman-teman harus banyak belajar pembahasan soal-soal di SMP dan SMA, karena yang diuji yaitu bidang studi, penguasaan bidang studi untuk penguasaan pemahaman dasarnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mencari soal-soal ujian nasional ataukah ujian OSN di tiap tahunan, dan teman-teman perbanyak latihan dari situ, karena berdasarkan pengalaman tahun kemarin soal-soal yang paling banyak muncul dan semua yang muncul itu soal-soal di SMP dan SMA. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. 3/5 dikurang 40% ditambah 0,25 dikali 2 1/2 sama dengan. Nah, dari soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara kita ubah semua jenis pecahan ini menjadi pecahan biasa. Jadi kita ubah yang pertama adalah 3/5. Jadi kita tulis 3/5. Kemudian 40/100. 40/100 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi tinggal kita tulis 40/100 ditambah 0,25. 0,25 kalau ada dua angka di belakang koma itu artinya penyebutnya 100. Jadi tinggal kita tulis 24/100 dikali 2 1/2. Nah, untuk pecahan campuran 2 1/2 ketika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka kita menggunakan rumus C A per B itu sama dengan B dikali C ditambah A per B. Jadi di sini teman-teman tinggal melihat 2 dikali 2 ditambah 1 itu sama dengan 5/2. Oke. Jadi dari operasi pecahan yang ada, kita tahu bahwa di sini ada operasi perkalian. Jadi kita dahulukan operasi perkaliannya. Oke, sekarang kita lihat dari pecahan yang ada, kalau masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu teman-teman. Jadi di sini 24/2 kita bagi masing-masing dengan 2, berarti kita dapat 24 dibagi 2 sama dengan 12, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 105 ini masih bisa disederhanakan ya teman-teman, dengan cara masing-masingnya dibagi 5, berarti 100 dibagi 5 itu sama dengan 20, 5 dibagi 5 itu sama dengan 1, jadi kita dapat 12/20 dikali 1/1. 1/1 ini habis ya teman-teman, jadi tinggal 12/20. Sehingga tinggal kita samakan semua penyebutnya dengan 100. Jadi tinggal kita hitung 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. 20 dikali 3 itu sama dengan 60. Kemudian 100 dibagi 100 sama dengan 1 dikali 40 sama dengan 40. Berarti dikurang 40 ditambah 100 dibagi 20 itu sama dengan 5 dikali 12 itu sama dengan 60. Oke, jadi kita dapat 60 dikurang 40 ditambah 60 itu sama dengan 80/100. 80/100 masih bisa disederhanakan ya teman-teman. Jadi tinggal kita coret 00. Jadi kita dapat 8/10. 8/10 itu sama dengan 0,8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang soal nomor 2. 0,2, 2/4, 5%, 0,5. Urutan dari terbesar ke terkecil adalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya dengan 100. Berarti dari semua pecahan yang ada, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan menyamakan penyebutnya dengan 100. Berarti kita tulis yang pertama, kita ubah yang pertama itu 0,2. 0,2 satu angka di belakang koma ya teman-teman. Berarti kita tulis 2/10.
2/10 kita mau ubah penyebutnya dengan 100. Berarti berapa dikali 10 itu sama dengan 100. Jadi dikali 10 ya teman-teman. Berarti dua-duanya dikali 10, jadi kita dapat 20/100. Kemudian kita ubah 2/4. 2/4 kita samakan penyebutnya dengan 100, berarti 40 dikali berapa sama dengan 100. Nah, kalau teman-teman kesulitan, tinggal teman-teman mengakalinya dengan 100 dibagi 4 itu kan sama dengan 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, keduanya dikali 25. Jadi 2 dikali 25 sama dengan 50. Jadi 50/100. Kemudian 5% langsung saja ya teman-teman, itu sama dengan 5/100. Kemudian 0,25. 0,25 dua angka di belakang koma itu artinya 100, berarti 25/100. Oke. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa penyebutnya itu sama, semuanya adalah 100. Jadi kita bisa melihat angka yang paling besar itu kita lihat dari pembilangnya paling besar. Jadi pembilang yang paling besar di sini adalah 50, 25, 20 dan 5. Berarti urutannya adalah 2/4, 0,25, 0,2 dan terakhir 5%. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 3, CG titik-titik O titik-titik. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah perhatikan polanya. Polanya C, G, titik-titik, 0, titik-titik. Oke, di antara huruf C dan G itu masih ada huruf lain ya teman-teman, yaitu huruf D, E, dan F. Oke, sampai sini mengerti ya teman-teman. Berarti huruf setelah G itu di antaranya pasti ada 3 huruf tuh teman-teman. Kan sebelumnya ada 3 huruf. Berarti kita tulis G, H, I, J. Berarti huruf di antara G dan O adalah K. Nah, setelah K, O titik-titik. Berarti di antara K dan O itu ada 3 huruf teman-teman, yaitu L, M, dan N. Berarti setelah N adalah O. Jadi huruf setelah O pasti ada 3 huruf. Jadi kita tulis di sini P, Q, R. Berarti setelahnya adalah S. Jadi huruf di antara O adalah K dan S. Sampai sini bisa paham ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E, K dan S. Selanjutnya, ini untuk contoh soal literasi. Di sini ada sebuah teks. Sebuah semburan lumpur, air, dan gas baru keluar dari halaman belakang rumah salah seorang penduduk warga desa Mendi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan ini merupakan semburan ke-59 yang muncul di sekitaran pusat semburan utama. Menurut seorang ahli dari leader tim Fraggo, perusahaan yang mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan, semburan sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Semburan liar itu juga tidak berbahaya dan akan membesar. Kalau dibiarkan, semburan ini akan mengecil sendiri. Untuk menutup semburan, hari ini akan dimasukkan 100 kg semen ke dalam lubang asal semburan. Pertanyaannya, ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah paragraf kedua. Menurut seorang ahli dari leader, dari kata menurut, kita bisa langsung tahu teman-teman kalau ide pokok dari paragraf ini itu adalah pendapat teman-teman. Jadi pendapat tentang apa? Nah, di sini pendapat tentang semburan liar. Jadi jawabannya adalah B, pendapat tentang semburan liar. Oke, pertanyaan selanjutnya, fakta dalam teks tersebut yang benar adalah. Nah, pertama tadi faktanya itu ada pada paragraf pertama ya teman-teman, yaitu semburan yang muncul, yaitu semburan ke-59. Jadi jawabannya adalah A, semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59. Mari kita cek opsi B, semburan liar itu tidak berbahaya seperti semburan-semburan lainnya. Ini merupakan pendapat dari ahli dari tim leader
dari leader tim tadi ya teman-teman. Kemudian B, semburan liar itu sama dengan semburan lainnya. Nah, ini masih pendapat seseorang ya teman-teman, karena tidak ada fakta yang mendukung. Kemudian D, semburan liar tersebut akan mengecil dengan sendirinya. Ini juga tidak ada fakta yang mendukungnya. Kemudian E, untuk menutup semburan liar itu diperlukan 100 kg semen. Ini masih merupakan kalimat pernyataan ya teman-teman. Jadi dia bukan merupakan fakta. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59. Oke, demikian dulu video kali ini. Saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti PPG Prajabatan tahun 2003 semuanya lolos ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.